Bos, di Jogja warung sate itu banyak. Tapi yang bikin orang rela datang jauh-jauh bukan jumlah menunya, melainkan satu hal sederhana, apa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dan Sate Mas Fuid memilih jalan itu. Bukan jadi warung sate serba ada, tapi jadi warung sate dengan identitas yang jelas. Halo bos, saya Fuid Setiadi, owner dari Sate Mas Fuid. Di sini kami menjual berbagai menu dari masakan kambing. Salah satunya kempol bakar yang bestseller di sini. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Fuid Setiadi bukan datang dari dapur profesional. Basisnya bukan koki, tapi orang yang belajar dari proses. Dari coba-coba dan belajar sendiri, sampai paham satu hal penting dalam bisnis kuliner. Kalau mau bertahan, nggak cukup cuma enak. Harus punya alasan kenapa orang pilih kita. Kalau dari awal kebetulan ini kita buka pas pandemi, pas COVID-19. Karena pada waktu COVID itu banyak orang yang mencari untuk imun tubuh, akhirnya saya putuskan untuk membuka warung sate kambing. Kalau dulu awal coba-coba itu saya belajar dari YouTube. Kita buka-buka YouTube, cara bakar kambing, terus cara usaha sate kayak gitu. Itu awalnya. Dari proses belajar itu, Fuid nggak langsung memperbanyak menu. Justru kebalikannya bos, doi mengerucutkan pilihan menu. Kita punya bestsellernya itu kempol bakar dan kelatak kebul, Mbak. Jadi bedanya itu kalau yang warung sate-sate yang lain itu kita punya paha kambing utuh. Kalau dalam bahasa Jawa itu kempol. Jadi paha kambing utuh yang dibakar, terus sama kelatak yang pakai hot plate. Karena bentuknya pakai hot plate kan panas itu, kemebul bahasa Jawanya itu seperti itu. Jadi saya namai kelatak kebul. Kempol bakar yang jadi andalan ini adalah paha kambing utuh yang disajikan sebagai satu potongan. Lihat ukurannya aja, apalagi yang baru dibakar, jelas bikin ngiler pelanggan nih bos. Gak heran, pelanggan Sate Mas Fuid sudah ramai datang sebelum jam buka demi menu satu ini. Cara masaknya mungkin beda sama yang lain karena kita masaknya itu hampir 8 jam. Dari proses marinasi, tapi untuk masaknya itu sekitar 10 menit. Jadi marinasinya itu dari pagi, itu baru nanti dimasak sekitar 8 jam. Bos, dalam mengolah daging kambing, durasi merendam bahan dengan bumbu alias marinasi itu sangatlah penting. Proses marinasi yang lama bikin serat daging kambing lebih lunak, rempah meresap sampai ke dalam, dan aroma perengus bisa hilang. Kalau kambing kita itu biasanya pakai yang umur 4-7 bulan, rata-rata 4-7 bulan. Jadi saya bermitra dengan peternak-peternak lokal, itu yang pemotong-pemotong itu nanti saya ambil. Dan tambah itu dari pemotong punya saya sendiri, ternak saya sendiri. Bos Fuid main aman di hulu, baik dari hasil ternak sendiri dan juga kerjasama dengan peternak lokal. Dengan begini, pasokan dapat dikontrol, umur kambing yang diinginkan pun terjaga. Oh iya bos, Fuid tidak berlomba jadi warung serba ada. Doi nggak ikut-ikut jual ayam, bebek, atau menu musiman. Strateginya jelas, kalau orang lagi pengen menyantap olahan kambing, nama usahanya lah yang pertama di pikiran warga Jogja dan wisatawan alias jadi top of mind. Mungkin karena kita beda dengan yang lain ya Mbak, karena yang lain kan jarang yang ada kempol bakarnya. Nah kebetulan kami ada kempol bakar ya, mungkin itu yang dituju semua orang untuk mencicipi kempol bakar. Saya pengen fokus hanya 2 menu itu saja, biar enggak bercabang pemikirannya. Jadi saya fokus untuk ke kambing dan kelinci saja. Dalam bisnis kuliner, semakin sedikit menu unggulan, semakin mudah orang mengingat. Kempol bakar jadi ikon, kelatak kebul jadi penguat. Dan ketika identitas sudah terbentuk, promosi terbaiknya adalah cerita dari mulut ke mulut.
Kalau setiap hari tidak mesti tergantung ramenya ya Mbak. Tapi kalau kita paha kambing rata-rata bisa 100 sampai 200 per hari untuk pahanya. Kalau omsetnya ya alhamdulillah Mbak, cukup buat kebutuhan sehari-hari. Bos, dengan penjualan paha kambing di kisaran 100 sampai 200 porsi per hari dan harga kempol bakar di angka 180.000 per porsi, dari menu ini saja potensi omset hariannya sudah di kisaran belasan juta rupiah. Belum ditambah menu sate kambing reguler, kelatak kebul, dan menu pendamping lainnya. Model bisnisnya jelas bos, bukan main di margin kecil yang ramai, tapi di produk besar dengan nilai tinggi. Tapi bos, harga tinggi nggak akan jalan kalau nggak didukung rasa dan porsi. Kalau kita harga termurah itu ada gulai jeroan, itu harganya 15.000. Untuk sate kambingnya itu kita ada 5 tusuk, itu 27.000 harganya. Untuk kempol bakar ini harganya 180.000. Ini beratnya sekilo, hampir 1 kilo. Nah, terus untuk kelatak kebul kita ada 6 tusuk pakai jeruji, ini juga beratnya hampir 4 on. Daging ini harganya 79.000. Struktur harga di warung sate ini bertingkat. Ada menu ramah untuk semua kalangan dan ada menu icon untuk pengalaman makan. Dari gulai jerawan belasan ribu sampai kempol bakar yang nyaris sekilo daging. Ini bukan soal mahal atau murah, tapi soal memberi pilihan sesuai tujuan konsumen. Dan ketika musim libur datang, model bisnis seperti ini punya keuntungan sendiri. Alhamdulillah kita ada peningkatan dari segi penjualan karena banyak yang berlibur ke Jogja mungkin. Ya ada kenaikan mungkin bisa 20-30% omsetnya dari hari-hari biasa. Tuh bos, 20-30%. Angka yang lumayan untuk bisa panen cuan di libur Nataru lalu. Dan hasil ini bukan datang tiba-tiba ya bos. Semua karena kejelian memilih produk jualan dan konsisten membangun identitas brand. Nah bos, bagi yang mau mulai berbisnis, kami punya tips nih untuk usaha. Yang pertama sabar, yang kedua konsisten, yang ketiga selalu menjaga produk dan rasa. Yang keempat, yang paling penting cuan bos. Bos, gak asing kan dengan wajah yang satu ini? Yap, Doi adalah Edwin, gitaris band coklat yang hits dengan lagu Bendera dan juga Karma. Masih eksis di dunia musik tanah air, kali ini Edwin hadir dengan titel berbeda nih bos. Bukan sebagai gitaris band, tapi pengusaha kuliner. Lewat panganan tradisional khas Palembang, pempek, Edwin mencoba peruntungan di bisnis kuliner nih bos. Halo bos, saya Edwin Coklat. Saya di saat sela-sela lagi off bersama Coklat, saya punya bisnis baru nih. Namanya Pempek Karma, bisnis kuliner. Pengen tahu lebih lanjut? Ikutin terus cuan bos. Bos, siapa sangka ya, seorang Edwin yang biasa beraksi dengan gitarnya di panggung gemerlap, kini hadir dari balik kedai pempek. Sebenarnya bos, Doi udah dari dulu kepikiran buat terjun ke dunia bisnis. Nah, karena sekarang jadwal manggungnya nggak begitu padat, baru sekarang terrealisasi deh. Aku memang darah Sumsel ya. Dari kecil memang sangat terbiasa dengan makanan dari Sumsel, khususnya pempek. Dari dulu memang selalu terpikirkan pengen punya bisnis kuliner. Akhirnya aku harus berbisnis yang memang rootsku, which is pempek. Pilihan itu memang pilihan yang akhirnya memang menurutku tuh sangat kuat buat diri gue. Dari sekian banyak jenis makanan, akhirnya pempek lah yang Edwin pilih sebagai produk bisnisnya. Selain dekat dengan asal-usulnya, Edwin paham banget sama kuliner satu ini. Terus terang menjadi entrepreneur, menjadi seorang pedagang, keluargaku tuh punya pengalaman di situ tuh nggak ada gitu loh.
Apalagi aku yang benar-benar kuliah, terus jadi musisi bersama coklat, itu bisnisnya lain gitu loh. Nah, gue dari dulu emang benar-benar pengen banget gimana sih caranya bisnis gitu loh. Dan akhirnya ya harus pempek. Pempek itu sesuatu hal yang benar-benar gue pahami gitu loh. Untuk lokasinya, Edwin pilih kawasan Galaksi Kota Bekasi yang nggak jauh dari tempat tinggalnya. Jelas, ini bikin Doi lebih mudah buat kontrol bisnis pertamanya ini. Nah, sebagai personal band coklat yang hits dengan lagu Karma, Edwin pun memanfaatkan nama lagu yang sudah lekat di telinga masyarakat sebagai nama brand usahanya, bos. Nggak dipungkiri, aku juga menggunakan promo Pempek Karma ini berdasarkan imageku sebagai personel band coklat. Diskusi dengan keluarga sampai akhirnya anakku mengusulkan nama Pempek Karma. Menurut dia, lagu Karma itu udah sangat coklat banget. Maka akhirnya dipilihlah namanya Pempek Karma, dan makna dari karma itu kan apa yang kita buat itu yang kita dapat. Ada semboyan dari Pempek Karma adalah rasa enak berbalas baik. Rasa enak yang aku berikan semoga berbalik menjadi kebaikan buat usaha gue ini. Bos, di kota besar seperti Bekasi dan Jakarta, bahkan kota-kota besar lainnya, pempek bukan lagi penganan yang cuma disukai konsumen asli Palembang. Menambahkan slogan Asli Plaju, Edwin ingin menghadirkan pempek yang memang asli dihadirkan dari daerah yang terkenal sentra penjualan pempek. Pempek asli Plaju dikenal punya rasa ikan yang kuat, bertekstur lembut kenyal, dan cuko yang khas gurih manis pedas. Pempek Karma ini ada 5. Ada pempek kapal selam kecil isi telur, ada pempek lenjer kecil, pempek adaan, pempek kulit, dan pempek keriting. Best sellernya itu sementara ini adalah yang kulit. Pokoknya kalau jualan pempek menurut Bos Edwin rasanya harus otentik. Apalagi Doi menjual makanan di tengah kompetitor kuliner di kawasan padat penduduk. Saat gue memutuskan pempek harus bawa dari Plaju, itu juga bukan hal yang mudah ya. Karena gue sangat tergantung dengan supply dari Plaju. Dan alhamdulillah sekarang shipping tuh 24 jam kurang juga bisa sampai zaman sekarang. Kenapa harus dari Plaju? Karena otentik segala macam pempek itu menurutku ya terbaik harus dari sana. Pempek Karma ini pakai ikan gabus dan ikan putak, kayak anak ikan belida. Which is itu adalah ikan dari Sungai Musi. Meski didatangkan asli dari tempat asalnya, soal harga Doi menyesuaikan juga dengan warga sekitar. Untuk satu pempek seharga Rp5.000 atau bisa pesan yang paket 6 biji seharga Rp28.000 atau isi 12 seharga Rp55.000. Target pertamaku adalah aku harus mencari market. Dalam 3 bulan pertama, gue harus nyari market yang alhamdulillah udah makin datang. Di harga 5.000 itu udah berhitung bersama keluarga, itu aku punya margin. Aku udah punya margin dengan produksinya, dengan distribusinya, dengan promosinya segala macam. Ada untung di situ. Dalam strategi marketing di sosial media, Edwin menyerahkan ke anaknya loh bos. Maklum, Gen Z punya banyak cara baru untuk produksi konten yang sesuai tren. Sosmednya dipegang sama tim oleh anakku. Kenapa aku serahin mereka? Karena menurutku Gen Z lebih paham soal promotion zaman saat ini khususnya di Instagram dan TikTok ya. Mereka yang lakuin itu. Kemudian hari kedua, hari ketiga aku pakai My Family, aku pakai Ernest Coklat, aku pakai Nirina. Alhamdulillah itu udah mulai aku posting. 2 hari setelah itu tiap hari udah sold out. Bisa 750 sampai 1 jutaan dalam sehari kalau aku benar-benar ngegas konsisten. Nah, bos, kalau omset hariannya aja bisa tembus jutaan rupiah, ini sih bisa banting setir total dari gitaris band ke pengusaha kuliner nih, bos. Oke, aku mau berbagi pengalaman tentang bagaimana aku menjalankan Pempek Karma. Pertama, kenali bisnis yang benar-benar kalian pahami. Kedua, harus turun seturun-turunnya biar tahu, mulai dari nol. Terus ketiga, harus konsisten dan berkembang. Ini adalah tantangan yang nggak mudah. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang walaupun dia grow, walaupun dia berkembang,
pasti akan ada turun naiknya. Nah, bagaimana kita bisa menyiasati itu dan bagaimana pada titik akhirnya bisa stabil, itu adalah sebuah bisnis yang udah benar-benar positif. Yang penting cuan, Bos. Bos, pernah nggak nih lagi bawa kendaraan, tiba-tiba ban kempes atau bocor? Saat begini, yang dicari cuma satu, ada yang datang dan cepat nolong. Dan disinilah peluang itu muncul, bos. Bukan dari bengkel besar, cukup satu panggilan darurat di tepi jalan. Yap, tambal ban panggilan, bos. Halo bos, perkenalkan nama saya Muhammad Siroji. Saya pemilik dari Tambal Ban Panggilan Jogja. Kami di sini usaha memiliki jasa tambal ban panggilan Jogja, yaitu melayani servis motor listrik, tambal ban motor mobil, dan jumper aki motor dan mobil. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Bos, sebelum terjun ke bisnis jasa unik ini, Shiroji sempat menjalankan usaha kuliner, meski ujung-ujungnya gulung tikar. Dari kegagalan yang dialaminya, muncullah pertanyaan sederhana tapi krusial. Usaha apa lagi yang dibutuhkan setiap hari, tanpa tunggu tren, tanpa tunggu musim? Jawabannya ternyata ada di jalanan Jogja, bos. Saya lihat itu semua orang pasti punya motor satu keluarga, minimal satu lah. Nah, di situ kayaknya saya cocok nih, kalau saya buka tambal ban gimana nih, di pikiran saya gitu. Dan saya pun nggak punya ilmunya dulu, otodidak lah belajar. Alatnya nggak pernah basi, ilmunya pasti dipakai terus. Di situ saya baru ikut sama orang belajar. Waktu itu belajar ngelamar kerjaan, jadi tukang tambal ban. Bos, di zaman sekarang, kendaraan pribadi baik motor ataupun mobil udah jadi kebutuhan. Dan saat masalah datang seperti ban bocor, jelas bikin mobilitas dan aktivitas terganggu. Di titik inilah Shiroji melihat peluang cuan. Banyak orang kan, kalau ibu-ibu malam-malam dorong gitu kan, malam-malam kan kasihan. Nah, di situ saya punya inisiatif. Kalau seandainya nih orang-orang nggak perlu dorong, tinggal panggil nama saya atau nelfon saya bisa datang langsung ke lokasi. Nah, di situ saya mulai adanya tambal ban online. Terus saya kasih nomor saya minta tolong ibu, nanti kalau bocor, monggo tinggal hubungi kami, nanti kami akan datang ke lokasi, seperti itu. Dan alhamdulillah respon dari ibu tersebut bagus. Nah, bos, yang dibangun Shiroji bukan cuma bengkel, tapi layanan darurat berbasis kecepatan dan kehadiran. Ketika bengkel tutup, hujan datang, atau kondisi sudah malam hari, disitulah tambal ban panggilan jadi yang pertama diingat orang, bos. Seiring ramainya pengguna jasa ini, Shiroji pun bangun sistem bisnisnya. Bukan asal jalan, tapi pakai standar yang jelas. Mulai dari atribut keselamatan, alur kerja, sampai perlengkapan yang harus siap sebelum berangkat. Adapun mekanik yang sudah saya siapkan, kendaraan ada 4 armada, 5 armada itu, yang isinya itu sama semuanya. Ya peralatan semua, dari mulai dongkrak, itu wajib, karena kita kan melayani tambal ban mobil. Terus spare part kayak mobil ban-ban dalam juga kita ganti, ban motor, aki juga harus bawa, busi buat yang mogok di jalan. Jadi semua yang dibutuhkan oleh konsumen ketika ada kendala di jalan, kita siapkan di satu kotak ini. Bos, yang bikin tambal ban panggilan Jogja beda bukan cuma datang ke lokasi, tapi apa yang dibawa dan bagaimana cara bekerjanya. Satu armada, satu kotak peralatan. Targetnya satu, bos. Masalah selesai dalam satu kunjungan. Tambal ban itu ada beberapa jenis ya, ada tambal basah, kering, ada tip top, ada namanya cacing kayak tubeless itu. Nah, kita dulu pertama basah, yaitu dibakar pakai pertalite. Setelah saya pelajari, ternyata kurang efisien. Kenapa? Konsumen itu pengen kan cepat tertangani, bisa pulang ke rumah. Nah, akhirnya saya pelajari terus, ternyata kebanyakan tip top. Tip top itu termasuk sistem tambal ban kering dan cepat waktunya itu. Nggak nyampe 10 menit selesai. Nggak cuma tip top,
Teknik yang lagi Doi lakukan ini juga sederhana. Namanya teknik tambal ban cacing, khususnya untuk ban tubeless. Caranya, bersihkan lubang pada ban, lalu masukkan karet cacing yang sudah dilapisi lem khusus ini ke titik bocor. Potong rapi, dan ban bisa langsung dipakai kembali. Tanpa api, tanpa bongkar ban. Dan yang paling penting, tanpa tunggu lama, bos. Kalau di bengkel pada umumnya, mungkin ini sekedar teknik. Tapi kalau di sistem panggilan, kecepatan itu adalah nilai jual utama. Karena konsumen gak lagi cari metode tercanggih, yang mereka mau adalah kendaraan bisa jalan lagi. Sebenarnya yang bikin mereka tertarik itu garansinya itu, kan dia bisa komplain lagi, kita terima. Dan alhamdulillah sih nggak ada, mungkin dari sekian setahun itu paling ada satu yang minta garansi, berapa bisa dihitung dengan jari lah. Kenapa saya juga ngasih garansi? Karena tambal ban T-top itu insya Allah lebih aman dan awet. Walaupun nanti kedepannya mungkin ada lagi ya, sistem baru lagi saya nggak tahu. Kita terus pelajari ini. Bos, seiring orderan naik, tantangan berikutnya ada di SDM-nya. Karena layanan 24 jam gak bisa ditopang dengan satu orang saja. Dari awal saya buka itu memang masih sendiri, terus juga orderan masih 1, 2, 3 dalam sehari. Alhamdulillah dengan waktu berjalan terus, orderan sehari naik 5, 10 gitu. Kan saya pasti kewalahan nih, butuh tenaga baru. Akhirnya alhamdulillah saya narik adik saya. Dia bagian siangnya, saya malamnya. Jadi sip-sipan. Kita kan 24 jam. Kemudian orderan nambah lagi, naik lagi. Karena dulu tambal ban keliling cuma sedikit, bisa dihitung dengan jari lah. Akhirnya rekrut lagi. Dari sini, Shiroji mulai paham kalau mau tumbuh, usaha ini harus berbagi beban. Shift dibagi, jam kerja diatur, dan tanggung jawab pun mulai disebar. Bukan cuma biar usaha terus jalan, tapi supaya layanan tetap hidup 24 jam penuh. Alhamdulillah sekarang ada 9 karyawan. Alhamdulillah Armada juga sekarang nambah jadi 4. Dan alhamdulillah juga saya buka cabang di Solo, ada cabangnya Solo 1. Nah, kalau soal harga jasanya, berapa sih Bos Shiroji? Sebenarnya tuh harga itu kita ini menyesuaikan harga pertalite ya, soalnya bahan bakar ya. Bahan bakar sekarang kan masih stabil lah, kita tetap dihargai 35 kalau motor. Tapi kalau mobil itu 65.000 per ban. Tapi kalau jaraknya lebih dari 20 kilo, kita minta tambahan seperti 5.000. Bahkan kadang dilebihkan sama customer, kalau memang customer loyal biasanya dilebihkan. Shiroji sadar betul di bisnis kepercayaan harga harus masuk akal buat konsumen. Tapi tetap menutup biaya operasional di jalan, bos. Alhamdulillah pas awal-awal dari mulai 5, 10 meningkat, sekarang ya minimal masuk itu di atas 35. Tapi kalau hari libur biasanya di atas 70 Mbak, konsumen sehari itu, sehari semalam. Dari sini kelihatan jelas, model bisnis tambal ban panggilan Jogja mainnya bukan di margin besar, tapi di volume layanan. Dengan harga satu panggilan motor di kisaran 35.000 dan mobil sekitar Rp65.000 per ban, saat libur Nataru kali ini saja, Doi bisa raup cuan hingga 4 jutaan rupiah dalam sehari, bos. Bos Shiroji kasih bukti nih, bisnis jasa seperti ini punya peluang cuan yang besar. Asal punya standar dan terus jaga kualitas pastinya. Nah bos, saya punya tip buat teman-teman yang mau buka usaha. Yang pertama adalah berilmu dulu sebelum kalian melakukan usaha tersebut. Terus yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi setiap ujian yang mendatangi usaha tersebut. Yang paling penting adalah cuan, bos. Bos-bos, di balik rasa asam manisnya yang menggoda, ada cerita perjuangan yang luar biasa.
Siapa sangka, asinan Kiamboy yang dulu hanya jadi camilan rumahan, kini berubah menjadi ladang cuan yang viral dan diminati banyak orang loh bos. Ini dia sosok di balik kesuksesan pelopor usaha asinan Kiamboy di Jakarta. Seorang sarjana IT, pernah kerja di farmasi, dan sekarang malah fokus jualan asinan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Halo bos, perkenalkan saya Hana, pemilik asinan Kiamboy Au Kenyang yang menghadirkan asinan Kiamboy dengan 12 jenis buah premium. Mau tahu seberapa seger cuannya? Ikutin terus cuan bos. Jalan hidup seseorang emang penuh dengan lika-liku ya bos. Ini juga dialami oleh Kak Hana yang selain menjadi ibu rumah tangga juga fokus mendulang cuan dari segarnya asinan Kiamboy-nya ini. Kebetulan saya dulu kerja ya kak. Nah setelah merit itu saya resign, gak ada kegiatan. After punya anak, gabut nih mau bikin apa ya kesibukan ini selain ngurusin anak aja biar gak stres gitu. Nah saya sebelumnya udah trial and error asinan Kiamboy ini dan apa saya jual aja di Jakarta. Kebetulan kan dulu memang musimnya di Bangka Belitung. Nah saya akhirnya kepikiran buat di Jakarta. Di tengah persaingan kuliner yang makin ramai, inovasi jadi kunci untuk tampil beda. Dan disinilah Kiamboy masuk panggung utama. Buah kering bercita rasa manis asam yang dikenal cuma jadi camilan dan campuran minuman segar, kini diangkat jadi bintang utama dalam racikan asinan kekinian. Nah bos, ini yang bedain asinan kita dengan asinan yang lain. Kita pakai Kiamboy Premium untuk menciptakan rasa manis, asam, asin. Kita ada 2 jenis Kiamboy. Kita pakai Kiamboy merah untuk kuah merah dan Kiamboy putih untuk asinan Kiamboy kuah putih. Tanpa tambahan pengawet dan cuka, rasa asam asli dihadirkan oleh Kiamboy dan juga jeruk songkit. Warna merah dari kuah asinannya ini juga didapat dari Kiamboy merah. Dijamin tanpa pewarna tambahan ya bos. Kiamboy, buah kering yang terbuat dari plum, punya cita rasa manis, asam, dan sedikit asin. Nggak cuma enak, Kiamboy juga bikin nagih. Karena rasanya unik, segarnya beda, dan cocok dipaduin ke berbagai makanan. Dari rujak, minuman, sampai asinan viral kayak Au Kenyang ini bos. Di kios yang ada di daerah Durensawit, Jakarta Timur ini, asinan Kiamboy diproduksi langsung untuk dihadirkan kepada konsumen. Berbagai jenis buah segar, kualitas premium, jadi daya tarik utama asinan Kiamboy-nya ini bos. Ngomongin buah yang jadi bahan utama, tentu akan mendatangkan tantangan tersendiri dalam menjalankan bisnis kuliner ini. Mulai dari ketersediaan stok, buah yang musiman, sampai harga yang naik turun. Sebenarnya kita banyak ya orang yang nawarin untuk supplier untuk mendistribusikan langsung ke sini. Cuman untuk mengantisipasi karena kita benar-benar menjaga kualitas, kita selalu hunting sendiri. Karena kalau kita percaya supplier sekali drop, apesnya dia dapat barang jelek, akhirnya kita kebawa imbasnya seperti itu. Namanya orang dagang kadang nggak mau rugi ya seperti itu. Jadi saya antisipasinya selalu sortir sendiri, kita hunting sendiri. Untuk antisipasi harga buah-buahan yang tidak menentu, ternyata Kak Hana punya strategi tersendiri nih bos, supaya harga jual asinan Kiamboy-nya ini tidak berubah-ubah harganya loh. Ya, jadi kalau untuk harga sendiri saya awalnya udah survei ya di Jakarta itu umumnya jualan asinan itu berapa. Nah ini karena saya menghadirkannya buahnya memang premium, dari Kiamboy-nya juga premium, jadi saya udah antisipasi untuk meng-up harga di awal. Karena namanya bahan baku itu pasti ada naiknya, bahkan cabai itu kadang 2 kali lipat kalau lebaran itu ya. Apalagi nanti kalau usaha kita makin berkembang, otomatis kita harus rekrut karyawan seperti itu. Jadi HPP-nya biar pas aja ya, daripada kita minus, mending kita up di awal. Wih, bener banget bos. Di balik segarnya rasa, ada strategi harga yang matang tuh. Doi sadar pakai bahan premium berarti harus siap pasang harga yang sepadan. Bukan asal murah, tapi worth it.
Karena dalam dunia usaha, lebih baik siap dari awal daripada tekor di tengah jalan kan ya bos? Nah, penasaran kan sama harganya? Boleh dicatat ya bos? Kita harganya itu dari start 35.000. Ya, dari 35.000. Ada yang ukuran 1000 mili 80.000. Yang paling besar itu untuk party. Kita juga ada 5.500 mili, harganya 480. Wih, termasuk worth it kan bos? Walau harga segitu, permintaannya juga tetap membludak. Ini terbukti dari kapasitas produksinya bisa sampai ratusan dalam sehari loh bos. Sehari kita bisa 250 lebih sampai 300-an karena kita juga buka just tip, ada reseller. Jadi sesuai permintaan customer aja. Mau belanja 1000 pun kita bisa sediakan. Meski asinan Kiamboynya ini terbilang baru, tapi cuannya menggiurkan loh bos. Jadi kepo nih, seberapa besar sih omset dari asinan Kiamboy yang segarnya viral ini? Kalau omset untuk harian kita bisa 6-7 juta. Kalau per hari itu kisaran kalau yang jar itu bisa 150 sampai 200 jar. Gimana? Tertarik gak nih bos berbisnis kayak Kak Hana? Gimana bos? Udah nggak penasaran kan dengan segernya asinan Kiamboy? Segernya dapat, asemnya dapat, apalagi cuannya. Yang penting cuan bos.